kita memasuki inti pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini kita akan membahas teks ulasan. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian, tujuan dari teks ulasan sendiri. Jadi kalian sudah paham ya mengenai dasar-dasar teks ulasan, apa itu pengertiannya, apa itu tujuannya, dan Ibu sudah menjelaskan juga indikator dan kompetensi dasarnya. Kita akan membahas struktur dan kebahasaan teks ulasan. Sebelumnya Ibu akan membagikan teks ulasan novel dari novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. Nanti Ibu bagikan satu-satu. Ini sudah berkelompok semua ya. Ya, ini Ibu akan bagikan satu kelompok, ada 4 sesuai jumlah siswanya. Ibu bagikan dulu. Sudah. Di situ ada teks ulasan novel, maksud Ibu novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata beserta soal dan lembar jawabnya. Gitu. Setelah ini kalian mencermati teks ulasan novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. Nah, kalian baca dulu ya. Ibu beri waktu 2 menit untuk membaca teks ulasan novel Sang Pemimpi. Nah, sudah selesai ya membacanya. Setelah kalian membaca teks ulasan novel Sang Pemimpi, nah kalian mempunyai gambaran kan ya? Kan tadi katanya banyak yang sudah membaca novel Sang Pemimpi ya. Nah, bagus. Sehingga kalian bisa memahami lebih dalam dari teks ulasan tersebut. Nah, selanjutnya kalian mencermati teks ulasan. Itu kalian mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dari teks ulasan sang pemimpi itu. Nah, nanti pertanyaan yang kalian ajukan akan dijawab pada kegiatan pembelajaran atau pada diskusi kalian nanti. Nah, kalian akan berdiskusi untuk menjawab pertanyaan kalian. Selanjutnya, kalian juga menanyakan tentang informasi yang didapatkan dari teks ulasan novel Sang Pemimpi. Apakah kalian kesulitan dalam bacaan tersebut? Itu bisa ditanyakan. Apa yang kalian kurang pahami dari teks tersebut, itu bisa ditanyakan dan bisa didiskusikan bersama kelompoknya. Kalau nanti terpaksanya tidak bisa, nanti bisa ditanyakan kepada ibu. Gitu. Sekalian saja ya. Kemudian kalian berdiskusi untuk mengumpulkan data-data untuk menjawab pertanyaan yang kalian ajukan. Nah, misalnya kalian ini dari teks tersebut kalian tidak memahami nih strukturnya, ada struktur ini di bacaan yang mana, atau apakah di awal paragraf, apakah di tengah, atau di akhir paragraf. Itu bisa nanti didiskusikan dengan kelompok kalian dahulu. Jika nanti kurang paham, nanti lebih akan dijelaskan oleh ibu. Begitu. Sambil kalian mengamati dan mencermati, nah, kalian bisa mencatat informasi apa saja atau catatan-catatan penting yang terdapat dalam teks ulasan novel Sang Pemimpi, baik itu yang kalian dapatkan tentang struktur, kebahasaan, itu semuanya ditulis di dalam buku catatan masing-masing dahulu, untuk lebih kalian bisa memahami secara individu. Nah, begitu. Bisa ditulis dengan rapi di buku catatan, nanti ibu cek satu-satu. Kalian bisa mencatat apa itu
informasi-informasi berkaitan dengan teks ulasan di dalam teks ulasan novel Sang Pemimpi. Ibu beri waktu 7 menit untuk mengerjakan atau mencermati dan mengidentifikasi teks ulasan novel Sang Pemimpi ini. Baik, silakan. Sudah selesai ya mengidentifikasi teks ulasan dari novel Sang Pemimpi ini? Nah, kemudian Ibu akan memberikan suatu media pembelajaran untuk kalian bisa memahami lebih mudah tentang struktur dan kebahasaan teks ulasan. Kalian sudah menemukan data-datanya? Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan media pembelajaran ya. Ini media pembelajarannya bernama Mimatu, yaitu mind map teks ulasan. Nah, jelas? Ibu di sini terdapat contoh struktur, ciri-ciri, dan kebahasaan teks ulasan. Sebelumnya, kalian sudah mendapatkan data-data dari teks ulasan Sang Pemimpi ya. Nah, kalian juga sudah menemukan apa itu struktur dan kebahasaan teks ulasan. Nah, kita sekarang baca materinya dulu ya. Baca materinya dan kalian mengoreksi data-data yang kalian dapatkan dari teks ulasan novel Sang Pemimpi. Kita cocokkan ya bersama. Terdapat teks ulasan. Teks ulasan itu sesuai dengan kompetensi dasar kita ya. Pada hari ini kita akan membahas struktur dan kebahasaan teks ulasan. Nah, sebelumnya kalian juga harus mengetahui karakteristik atau ciri-ciri teks ulasan tersebut. Nah, di sini ada ciri-cirinya, yaitu memberi pandangan atau opini, memberi informasi sebuah karya, memiliki struktur yang tetap, memberikan pandangan secara umum. Nah, itu tadi ciri-cirinya. Lalu ada struktur. Kalian tadi sudah menemukan ya di teks ulasan Sang Pemimpi, strukturnya ada 4, yaitu ada orientasi. Orientasi berada di awal paragraf. Biasanya ini memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai apa yang diulas. Misalnya yang tadi novel Sang Pemimpi ya. Nah, itu menjelaskan bahwa apa yang akan diulas di situ. Itu bagian orientasi. Lalu yang kedua ada tafsiran. Nah, ini berisi penjelasan detail mengenai sebuah karya yang diulas. Begitu. Lalu ada evaluasi. Nah, evaluasi ini berisikan tentang menyebutkan bagian yang bernilai atau kelebihan dari sesuatu yang diulas itu, atau menyebutkan kekurangannya. Biasanya sebuah novel atau karya-karya itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, dalam teks ulasan ini kelebihan dan kekurangannya itu bisa dimasukkan dalam evaluasi. Itu biasanya pendapat dari penulis ya. Lalu rangkuman, yang terakhir ada rangkuman. Rangkuman berada di akhir paragraf. Itu berisi simpulan tentang apa yang diulas, lalu ditambahkan dengan komentar penulis. Nah, biasanya itu ada 4 ya strukturnya. Ada orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Nah, selanjutnya ada kebahasaan. Nanti akan Ibu jelaskan. Ada istilah. Ini ada istilah khusus dan istilah umum. Lalu verba kata kerja yang terdapat dalam teks ulasan tersebut. Verba rasional, ada verba material,
ada nomina dan atau kata benda, ada pronomina atau kata ganti, preposisi, ada artikel yang biasanya si dan sang, ada konjungsi. Konjungsi tahu ya, konjungsi ya, hubung, untuk menghubungkan kalimat. Lalu kalimat simpleks, sinonim dan antonim, kalimat kompleks, dan ungkapan perbandingan. Nah, ada banyak ya kebahasaan dalam teks ulasan. Nah, kalian juga bisa memadukan materi yang Ibu berikan ini dengan materi yang ada di buku siswa kelas 8. Silahkan dibuka, bisa dicocokkan dengan itu juga. Selanjutnya, setelah kalian membaca materi ini, kita akan membuka amplop yang bertuliskan contoh. Ini ada amplop, dibuka. Lalu ini Ibu menuliskan, perhatikan dan cermati video teks ulasan Laskar Pelangi dan cermati struktur dan kebahasaannya. Ya. Jadi kalian mencermati, nanti Ibu akan menampilkan sebuah video ulasan film Laskar Pelangi. Laskar Pelangi tahu? Ada yang sudah pernah nonton? Nah, Laskar Pelangi itu salah satu tetralogi juga dari novel Sang Pemimpi. Nah, sebelum ada Sang Pemimpi, itu Laskar Pelangi terlebih dahulu. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan ya videonya. Nah, kalian cermati dan kalian memverifikasi data-data yang kalian ambil tadi dari teks ulasan novel Sang Pemimpi dengan dicocokkan dengan materinya, dan nanti juga diverifikasi lagi dengan video teks ulasan Laskar Pelangi yang Ibu akan tampilkan ini. Dan nanti kalian memverifikasinya dengan berdiskusi dengan kelompoknya ya. Nah, Ibu akan tampilkan dahulu. Ini video teks ulasan film Laskar Pelangi. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa walau dunia tak created using Powtoon. Nah, sudah selesai ya untuk memverifikasi data-data yang kalian peroleh dengan teori-teori dan contoh yang Ibu berikan. Selanjutnya, apakah data-data kalian sesuai dengan contoh dan teorinya? Nah, kita buktikan saja dengan mempresentasikan hasil diskusi dari 6 kelompok. Nah, silakan nanti maju satu persatu, perwakilannya saja, perwakilan dari kelompoknya saja. Lalu kelompok yang lain atau siswa yang lain bisa menanggapi, memberi tanggapan, berkomentar, atau memberi saran untuk hasil diskusi dari kelompok yang sedang maju. Nah, apakah kelompok ini sudah lengkap atau ada kurangnya, silakan ditambahi. Nah, kita berdiskusi saja dua arah untuk menanggapi data-data hasil diskusi dari kelompok yang sedang maju ini.
Silahkan maju dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Nah, sudah semua ya, kelompoknya sudah maju. Sekarang Ibu memberi ulasan sedikit. Tadi kelompoknya sudah betul untuk menganalisis 4 struktur ini. Lalu untuk kebahasaan juga sudah beberapa ya yang sudah paham, namun ada beberapa yang masih keliru. Nah, itu nanti dipelajari lagi dengan melihat contoh-contoh teks ulasan yang lain. Kalian bisa mencari teks ulasan di YouTube, di internet, itu sangat banyak sekali. Atau kalian bisa setelah membaca novel, kalian akan berpendapat sendiri, ini kurangnya begini, dalam novel ini misalnya kurangnya begini dan kelebihannya begini. Nah, Ibu akan memberikan sedikit jawaban dari data-data yang kalian ambil. Nah, untuk struktur teks ulasan Sang Pemimpi, orientasinya itu pada awal paragraf. Awal paragraf itu menjelaskan novel Sang Pemimpi itu merupakan novel kedua dari tetralogi novel Laskar Pelangi. Nah, itu menjelaskan apa yang akan diulas. Yang akan diulas adalah novel Sang Pemimpi. Nah, di situ juga dijelaskan siapa pengarangnya dan sedikit cerita atau simpulan dari cerita itu, atau pengantarnya saja, bukan simpulan, maksudnya pengantarnya saja. Lalu yang kedua itu ada tafsiran. Tafsiran di sini tadi adalah bagian penjelasan detail mengenai sebuah karya yang ditulis. Nah, di sini penulis ulasan ini itu menggambarkan sedikit cerita dari Sang Pemimpi. Di sini ada cerita dalam novel ini menggambarkan kehidupan Ika di Pulau Belitung. Ia hidup dengan kemiskinan. Nah, itu akan diceritakan sedikit atau sinopsis sedikit dari cerita Sang Pemimpi. Nah, selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi menyebutkan bagian yang bernilai atau kelebihannya dan menyebutkan kekurangannya juga. Pada teks ulasan Sang Pemimpi disebutkan kelebihannya, yaitu novel ini menceritakan tentang kisah hidup yang mandiri dan tokoh yang disebutkan sebelumnya itu memiliki kondisi ekonomi yang memprihatinkan, tetapi mereka tetap kuat dan tidak menyerah untuk menjalani hidup mereka. Dan persahabatan mereka itu sangat setia dan memiliki cita-cita yang tinggi. Buktinya mereka bisa belajar atau bersekolah di luar negeri. Lalu kekurangannya itu ada kejadian lucu, kejadian yang tidak sesuai dengan kehidupan yang masa sekarang. Lalu di sini banyak disebutkan kelebihannya ya daripada kekurangannya. Setelah itu ada terakhir rangkuman. Rangkuman berisi kesimpulan, ulasan, dan komentar dari penulis. Nah, di sini disebutkan pada paragraf terakhir itu novel ini sangat direkomendasikan terutama untuk pelajar karena sangat menjunjung semangat dan pantang menyerah dan persahabatan yang setia. Nah, oleh karena itu novel Sang Pemimpi ini sangat cocok untuk dibaca oleh pelajar-pelajar seperti kalian. Nah, sedikit ulasan dari Ibu itu semoga bisa menambah kalian paham tentang struktur dan kebahasaan teks ulasan.